Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ispias Piati dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas A semester 4 Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dakwah bilhal melalui pengembangan ipteks. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 3. Dakwah boleh dipahami sebagai usaha mengajak orang lain mendekati Allah, menyeru mereka ke arah kebenaran, dan seterusnya dapat mengikuti apa yang diinginkan dalam ajaran Islam. Sedangkan dakwah bilhal merupakan aktivitas dakwah Islam yang dilakukan dengan tindakan nyata atau amal nyata terhadap kebutuhan penerima dakwah, sehingga tindakan nyata tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penerima dakwah. Misalnya, dakwah dengan membangun rumah sakit untuk keperluan masyarakat sekitar yang membutuhkan keberadaan rumah sakit itu. Tema utama dakwah ke lapisan bawah adalah dakwah bilhal, yaitu dakwah yang diletakkan kepada perubahan dan perhatian kepada material lapisan masyarakat miskin. Dengan perbaikan kondisi material itu diharapkan dapat mencegah kecenderungan ke arah kekafiran dan desakan ekonomi. Setiap muslim adalah dai. Kita adalah dai sebelum menjadi apapun. Dari kalimat tersebut dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya kita adalah seorang dai sebelum kita menjabat suatu profesi apapun. Perkataan Hasan al-Banna tersebut dapat menjadi cerminan bahwa pada hakikatnya seorang muslim adalah pendakwah. Ketika seseorang menuntut ilmu dan memiliki pengetahuan, saat itu pula ia memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan ilmu yang dimilikinya. Ketika seseorang sadar bahwa ia telah memiliki bekal untuk mengamalkan sunnah, saat itu pula ia berkewajiban menyeru orang lain kepada Islam. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mengaktualisasikan amanah dalam kita menjadi seorang dai. Salah satunya adalah menjadi seorang murabi. Murabi merupakan sumber penyalur ilmu dan sumber untuk disampaikan dan dipahamkan kepada mad'u atau sang murabi. Sebab itulah peranan murabi sangat mempengaruhi keberlangsungan serta output dari kegiatan tausiah. Seorang murabi harus memiliki niat yang ikhlas. Ikhlas karena Allah semata. Membuang jauh-jauh. Niat yang ikhlas juga akan menggiring seorang murabi melahirkan dakwahnya dari dasar kecintaan kepada Allah dan untuk agamanya, serta kecintaan kepada kebaikan untuk semua manusia. Allah berfirman yang artinya, barang siapa yang mengkehendaki kehidupan dunia dan perumpamaannya, niscaya perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh akhirat kecuali mereka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sia apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Hud ayat 15-16. Dakwah bukan bermaksud untuk mengajak manusia melupakan tanggung jawab bekerja dan melaksanakan ibadah yang spesifik semata-mata. Bekerja itu sendiri merupakan satu amal ibadah, apalagi jika ia diniatkan karena Allah dan dilaksanakan dengan penuh amanah, fokus, dan ikhlas. Usaha dakwah juga jangan ditafsirkan sebagai hendak tunjuk alim atau hendak tunjuk pandai. Jika begitu, semua orang akan takut untuk berdakwah karena seorang dai yang memberi dakwah tidak mau dipandang sebagai penyibuk
manakala yang menerima dakwah pula berasa tidak selaras. Adapun ganjaran usaha dakwah, firman-Nya dalam surat Al-Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada orang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Kewajiban mengembangkan dan menyampaikan ilmu pengetahuan. Menyampaikan ilmu sangatlah penting untuk kemajuan agama, bangsa, dan negara, baik dalam segi moral maupun material. Dan ilmulah yang memperbaiki semuanya. Menyampaikan ilmu bermanfaat untuk kehidupan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang yang mendengarkan dan menyampaikan ilmu bagaikan tanah yang terkena air hujan. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, dan hendaklah ada di antara kalian segolong umat yang menyeru pada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka orang-orang yang beruntung. Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik, karena pada dasarnya ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Menuntut ilmu merupakan ibadah sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, menuntut ilmu diwajibkan atas orang Islam laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, perintah menuntut ilmu tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Hal yang paling diharapkan dari menuntut ilmu adalah terjadinya perubahan pada diri individu ke arah yang lebih baik, yaitu perubahan tingkah laku dan sikap, serta perubahan aspek lain yang ada pada setiap individu. Hadis-hadis tentang kewajiban menuntut ilmu yaitu, niscaya Allah akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim, baik muslimin maupun muslimat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Seseorang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Dan barang siapa melalui suatu jalan untuk mencari suatu pengetahuan atau agama, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Bukhari. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.